Tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Ingatlah bahwa ini arti sebenarnya, bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan. Kalau kita lihat anak kecil main-main, ketika permainannya diambil oleh temannya, dia nangis. Kadang-kadang nangisnya sampai lama. Padahal kita lihat kadang permainannya itu hanya sepele. La'ibun, permainan yang melelahkan, berebut harta, berebut kekayaan. Bagi orang yang tahu betapa hinanya harta dunia, dia akan merasa bahwa itu sangat remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadirin para jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang pagi ini kita semua bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan kemudian diikuti dengan taklim atau kuliah subuh. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, khususnya di bulan suci Ramadan, yang oleh Allah insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan fase kehidupan manusia, pada saat ini kita berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Di alam pertama atau di fase pertama, semua manusia itu berada di alam arwah atau di alam ruh, yang mana ketika kita berada di alam roh ini dulu pernah berjanji dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Wong kita insya Allah tidak ngerasa. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbimu, mengeluarkan anak keturunan Adam, termasuk kita semua, dari sulbi, dari tulang yang ada dari Nabi Adam alaihissalam. Summa akhadnahum, kemudian dari tulang-tulang itu muncullah manusia. Ada proses, ya, ada sperma yang tersimpan di laki-laki, kemudian ada proses sehingga jadi manusia, ya. Lalu kemudian Allah bertanya kepada roh-roh kita itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, iya betul engkau adalah Tuhan kami.
Iya betul bahwa kami akan tunduk dan akan patuh kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu janji kita semua dulu di alam arwah. Wa asyhadahum ala anfusihim an taqulu yaumal qiyamati. Kita semua berjanji seperti itu agar nanti di hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin, agar tidak sampai kita mengatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang lengah. Itu di alam arwah. Setelah dari alam arwah, roh itu kemudian ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad yang berada di alam yang kedua, yaitu alam rahim. Kira-kira ketika janin di dalam kandungan ibu kita usia 120 hari atau 4 bulan. Disitulah kemudian roh bertemu dengan jasad kita, dan di dalam alam rahim itu kira-kira hanya 9 atau 10 bulan saja, tidak lama. Dan kita juga tidak pernah rasain, tapi faktanya kita pernah ada di sana. Dan di sana adalah gelap gulita, tidak ada jendela, tidak ada pintu, ada satu pintu saja. Dan itu kadang-kadang dibuat rebutan sama bapaknya, tapi hidup. Dan kita mungkin tidak merasakannya, tapi yakin kita pernah di sana. Lalu kemudian dari alam rahim terlahirlah ke alam ketiga, yaitu alam dunia. Kita kemudian berada di dunia ini, saat ini berada di alam dunia. Apakah hanya berhenti di alam dunia saja? Ternyata masih ada alam berikutnya. Alam apa itu? Alam barzah. Dari alam barzah terus kemana? Alam barzah, alam penantian, alam untuk menunggu sampai datangnya hari kiamat. Baru terakhir, finalnya adalah di alam akhirat. Di alam rahim itu lebih sebentar, lebih cepat daripada alam dunia. Begitu juga di alam dunia ini nanti akan lebih sebentar, lebih cepat daripada alam barzah. Di alam barzah lebih cepat daripada alam akhirat. Akhirat nanti kholidina fiha abada. Inilah perjalanan panjang manusia. Sehingga Ibnul Qayyim menggambarkan kehidupan kita di dunia itu adalah seperti kita berada di sebuah kapal laut yang besar. Di situ banyak sekali penumpangnya, miliaran orang. Kapal yang besar itu kemudian mengarungi lautan yang sangat luas dan dalam, yang pasti banyak badai, ombak dan lain sebagainya. Lalu kemudian di depan terlihatlah ada satu pulau. Maka sang nahkoda kemudian mengantarkan perahu itu untuk singgah sebentar di pulau tersebut. Pulau ini sangat indah. Pulau ini banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah, banyak sekali kesenangan-kesenangan. Semua penumpang kemudian turun dan masuk ke dalam pulau itu untuk menikmati keindahan-keindahan di pulau itu. Tapi sang nahkoda kapal mengingatkan, kita di pulau ini hanya sebentar, ambil seperlunya saja lalu kita berangkat lagi. Disinilah alam dunia. Berada di pulau ini digambarkan ada orang kemudian turun, kemudian masuk ke dalam pulau, menikmati keindahan alamnya, bersenang-senang di sana dengan berbagai macam kesenangan yang dia sukai, sampai dia lupa bahwa nahkoda mengingatkan bahwa di pulau itu hanya sebentar. Akhirnya tertinggal oleh
kapal itu. Akhirnya bagaimana? Dia di pulau itu, kemudian karena di pulau itu bukan hanya keindahan saja, ada binatang buas, ada hewan-hewan yang mematikan. Akhirnya dia pun mati di pulau itu dengan sangat mengenaskan. Ada juga yang turun kemudian mencari keindahan dan menikmati keindahan, tapi dia masih tetap ingat pesan dari nahkoda, dan ketika waktunya tiba dia kembali ke kapal dan kapal masih ada di situ. Ada juga yang turun hanya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan saja, dan segera dia kembali ke kapal itu untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kita termasuk bagian yang mana? Apa sebenarnya hakikat kehidupan dunia? Kalau itu tadi gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, tetapi sebenarnya akan lebih tepat kalau kita melihat bagaimana sebenarnya gambaran kehidupan dunia itu. Kita melihat dari apa yang digambarkan, disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ingatlah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah lahwun wa la'ib wa zinatun, dan perhiasan. Fatafakurum bainahum wa takasurum bil amwali wal aulad. Mereka berbangga-bangga, memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anak mereka. Kemudian kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju. Lalu bagaimana? Kemudian Allah menggambarkan kama sali ghaisin, digambarkan seperti hujan yang kemudian menyebabkan tanaman-tanaman itu menjadi indah dan mengagumkan para petani. Summa yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarrah, kemudian engkau melihatnya menjadi menguning. Summa yakunu hutoma, lalu tanaman itu menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan besok di akhirat itu ada siksa yang sangat pedih dan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Ingatlah bahwa ini arti sebenarnya, bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan. Kalau kita lihat anak kecil main-main, ketika permainannya diambil oleh temannya, dia nangis. Kadang-kadang nangisnya sampai lama. Padahal kita lihat kadang permainannya itu hanya sepele. La'ibun, permainan yang melelahkan, berebut harta, berebut kekayaan. Bagi orang yang tahu betapa hinanya harta dunia, dia akan merasa bahwa itu sangat remeh. Walahun, dan melupakan. Dunia itu bisa melupakan kita, hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wazinah, dan perhiasan. Wa tafakurum bainahum, berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Wa takasurum bil amwal, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, wal aulad, dan anak-anak. Isi di dunia ini mereka banyak bekerja mencari uang dan lain sebagainya, ditumpuk-tumpuk
memperbanyak harta dan keturunan mereka. Kamasali ghoisin, seperti digambarkan oleh Allah air hujan yang turun ke bumi lalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau yang sangat indah yang menyenangkan hati para petani. Lalu tanaman itu kemudian menjadi kering, menjadi menguning dan hancur. Jadi kehidupan dunia ini tidaklah abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat hanya ada dua tujuan utama. Wa fil akhirati adzabun syadid, yang satu merupakan siksa yang sangat pedih dan yang satunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kalau kehidupan dunia kita turuti terus, kesenangan itu kita ikuti terus, hawa nafsu kita ikuti terus, akhirnya kita akan tertipu. Kenapa? Karena kesenangan itu hanya sementara. Hidup kita itu akan mati. Masa muda kita akan berubah menjadi tua, akan sirna. Dan terakhir tadi dikatakan wa fil akhirati, dan nanti di akhirat hanya ada dua pilihan. Akankah kita memilih jalan kesesatan yang mendapatkan siksa yang sangat pedih? Tergantung kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang menghendaki kafir maka kafirlah. Inna a'tadna lidz-dhalimina naro. Aku siapkan neraka yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ahata bihim suradikuha, yang panasnya sangat menjilat-jilat. Kita mau jadi orang beriman kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, ataukah kita menjadi kafir sehingga masuk ke dalam neraka? Itu adalah pilihan kita semua. Di samping itu Allah juga selalu mengingatkan kita melalui Rasul-Rasulnya. Dan apabila kita sudah diingatkan oleh Allah lalu melupakan peringatan itu, maka oleh Allah akan diberi istidraj, akan dilulu oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru, maka tatkala mereka itu melupakan peringatan-peringatan oleh Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, Allah akan membukakan pintu-pintu bagi mereka, segala sesuatu akan dia dapatkan di dunia. Dia dapat rizki yang banyak, ya. Lalu kemudian dia tiba-tiba akan mati dan akan menderita. Kalau panjenengan melihat ada orang Islam mungkin ibadahnya kacau balau, sering maksiat, tapi kok sehat terus, uangnya bertambah banyak terus, hati-hati, itu istidraj. Atau ada orang kafir kaya raya, tidak pernah sholat, sering maksiat, sering menyakiti orang, sehat terus, umurnya juga panjang. Jangan bangga dulu. Karena apa? Ketika tiba waktunya, fa'akhadnahum baghtah, maka Allah akan mengambilnya, akan mematikan dia dengan tiba-tiba. Dan ketika itu dia akan berputus asa. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan akan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya yaitu di alam akhirat. Dunia ini hanya tempat untuk singgah sementara. Dan dunia ini sangat menentukan bagaimana nasib kita nanti di alam barzakh dan di alam akhirat. Maka mumpung ini bulan Ramadan, kita masih berada di separuh terakhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, pahala dilipat gandakan oleh Allah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Pada saat ini ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan, ibadah 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun lamanya.
Satu malam saja kita di bulan Ramadan bisa menemukan Lailatul Qadar, kita bisa senilai dengan lebih baik ibadah 1000 bulan. Jadikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah, untuk menuju perjalanan berikutnya di alam barzah dan di alam akhirat. Sehingga bersyukurlah, beruntunglah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan lebih beruntung lagi ketika berjumpa dengan bulan Ramadan kita benar-benar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjadi seorang yang muttaqin dan kita menjadi orang yang berbahagia fitini wad dunya hatta al-akhir. Mudah-mudahan kuliah singkat ini memberikan inspirasi kepada kita untuk menyiapkan diri kita, untuk mempersiapkan masa depan kita, bukan hanya di masa tua, tapi masa depan yang lebih jauh, yaitu di alam barzah dan juga di alam akhirat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.